Hello Selanjaran Club, welcome back. Yuk kita langsung aja ke episode selanjutnya sob. Jadi, tenangkan pikiran kalian sejenak dan selamat menonton. Ketika Paula, Trey, dan Nicole ingin memeriksa jenazah pria pendemo tadi, tidak disangka pria itu sudah menjadi zombie dan telah memakan para lansia yang sedang menonton TV. Melihat itu membuat Paula, Trey, dan Nicole terkejut yang kemudian mereka menutup kembali pintu ruang TV. Kemudian Paula segera menyiapkan pistolnya lalu mereka mengintipnya. Tetapi ternyata zombie itu sudah tidak ada di ruang TV karena sudah keluar melalui pintu yang lain. Dengan perlahan mereka pun mulai menyusuri lorong gedung untuk mencari zombie itu. Di situ Trey memeriksa beberapa ruangan hingga sempat terpisah dengan Paula dan Nicole. Namun saat bertemu kembali, Trey membuat Paula terkejut sampai Paula menjatuhkan pistolnya. Di situ Nicole mengambilkan pistol Paula, namun tidak disangka secara diam-diam Nicole mengambil dan menyembunyikan klip pelurunya sebelum pistol itu dikembalikan ke Paula. Sementara itu di sisi lain terlihat Jay ternyata dimasukkan ke dalam mobil oleh Lauren dan Cam, dan kini dia baru saja terbangun dari pingsannya akibat tertabrak tadi. Setelah Jay terbangun, tidak disangka ternyata Jay dan Lauren dulunya sudah saling mengenal. Di mobil itu mereka sempat berbincang yang dimana Jay mengatakan jika tadinya dia dikejar oleh seorang pria yang sangat mengerikan dan sudah memakan manusia. Mendengar itu, Cam dan Lauren pun memberitahukan jika itu adalah zombie. Namun Cam dan Lauren tidak mengira jika ternyata zombie-zombie itu muncul bukan hanya di pemakaman saja, melainkan para zombie sudah menyebar di tempat lain juga. Setelah membahas itu, Lauren menunjukkan bekas gigitan zombie yang kemudian Jay berniat untuk mengobatinya, karena jika tidak diobati luka Lauren akan terinfeksi dan bisa mengakibatkan kematian. Namun entah kenapa Lauren tidak mau jika dia harus dibawa ke rumah sakit, yang akhirnya Jay pun mengajak mereka ke klinik panti jompo. Beberapa saat kemudian mereka pun telah sampai di panti jompo, yang tempatnya berada di satu gedung yang sama dengan tempat pemungutan suara calon wali kota. Sesampainya di klinik, Jay menjahit dan mengobati luka Lauren. Sambil menunggu pengobatan selesai, Lauren berkenalan dengan salah satu pasien Jay, yaitu seorang nenek yang sekarang duduk di kursi roda dan memakai oksigen. Nenek itu berusia 88 tahun dan mempunyai penyakit kanker paru-paru akut yang membuat masa hidupnya hanya tersisa 6 bulan saja. Saat kemudian, Cam muncul dan memberitahukan jika kantor polisi tidak menjawab teleponnya. Di waktu dan gedung yang sama, terlihat Paula, Trey, dan Nicole masih melanjutkan pencarian zombie. Di situ Paula berjalan lebih dulu yang kemudian Nicole menunjukkan klip peluru pistol Paula kepada Trey. Melihat itu membuat Trey bertanya-tanya kenapa Nicole menyembunyikannya. Di sini Nicole mempunyai niat buruk, yang dimana Nicole ingin zombie itu muncul lalu menyerang Paula sampai Paula mati. Dan jika Paula sudah tiada, maka Nicole dan Trey bisa hidup bersama, karena ternyata selama ini mereka berdua berselingkuh tanpa sepengetahuan Paula. Tetapi Trey tidak menyetujuinya karena Trey mencintai Paula, yang kemudian Trey mengambil klip itu dan ingin mengembalikannya ke Paula. Namun ketika Trey baru saja menyusul Paula, zombie pun muncul dan langsung menggigit leher Nicole, yang kemudian Paula ingin menembak zombie itu tetapi tidak bisa karena klip pelurunya tidak ada. Oleh karena itu Nicole pun harus menjadi santapan zombie. Melihat itu Trey pun syok hingga terduduk dan menjatuhkan klip peluru. Setelah selesai dengan Nicole, zombie itu ingin menyerang Paula dan Trey. Dengan segera Paula mengambil troli medis untuk mendorong zombie itu dan memasukkannya ke dalam sebuah ruangan, lalu Paula menutup pintunya. Kemudian Trey menghampiri Nicole tetapi Nicole telah menghembuskan nafas terakhirnya. Lalu Paula menemukan kembali klip pelurunya tetapi dia bingung kenapa klip pelurunya bisa jatuh. Di situ Trey tidak ingin memberitahukan yang sebenarnya dan malah meminta Paula untuk tidak memikirkan hal itu saat ini. Tetapi Paula menjawab jika saja pistolnya terisi, maka Nicole tidak akan mati. Mendengar jawaban Paula membuat Trey pun hanya bisa terdiam sambil melihat Nicole. Setelah itu Paula ingin menembak zombie tadi namun saat pintu dibuka lagi-lagi zombie itu sudah tidak ada. Scene cerita beralih ke Sarah yang dimana terlihat ban mobilnya kempes sehingga dia harus menghentikan mobilnya. Ketika Sarah memeriksa bannya,
Tiba-tiba saja dari kejauhan Rhodes menembaki Sarah, namun untung saja tembakan Rhodes tidak mengenai Sarah. Dengan segera Sarah pun melarikan diri, namun Rhodes tidak membiarkannya begitu saja. Sarah pun berlari ke suatu tempat dan bersembunyi di balik potongan pohon yang menumpuk. Lalu Rhodes datang, namun dia tidak mengetahui di mana Sarah bersembunyi. Ketika Rhodes sibuk mencari, Sarah menyiapkan jebakan yang dibuat dari gelang tangannya. Setelah jebakan selesai dibuat, Sarah menampakkan diri hingga membuat Rhodes terpancing untuk mengejar Sarah. Lalu Sarah menarik talinya dan terkena leher Rhodes hingga membuat Rhodes terjatuh kesakitan. Kemudian setelah itu Sarah bergegas kembali ke mobil untuk mengambil senapan laras panjang yang ternyata selama ini dia simpan di bagasi mobilnya. Sementara itu di sebuah gudang milik perusahaan Cleargenic, terlihat Dr. Logan meneliti jari McDermott yang terputus akibat digigit zombie, dan di jari itu masih melingkar cincin pernikahan McDermott. Namun saat diteliti, tiba-tiba jari itu bergerak sendiri hingga membuat Dr. Logan terkejut. Beberapa saat setelah itu, Dr. Logan memutuskan turun ke lubang galian bersama satu pasukannya untuk mencari tahu misteri apa yang telah membuat jari McDermott masih bergerak walaupun sudah putus. Namun tidak disangka zombie yang dirantai kembali terbangun dan langsung menerkam pasukan Dr. Logan hingga membuat pasukan itu mati. Melihat itu Dr. Logan pun terkejut dan segera menjauh agar zombie itu tidak bisa mencapainya. Di sisi lain, terlihat McDermott berada di suatu ruangan dan kini dia sudah kembali sadar, namun dia merasa ada yang aneh dengan tubuhnya. Di ruangan itu terlihat McDermott seperti habis dioperasi dan dia pun tersadar jika salah satu jarinya sudah tiada. Dengan kondisi lemah, McDermott memaksakan diri untuk keluar, namun ternyata pintunya dikunci dari luar. Seketika McDermott menyadari jika ada yang tidak beres. Di situ McDermott mencoba terus menggedor pintu dan meminta untuk dibukakan, namun tidak ada seorang pun yang membukanya. Di saat itu juga tangan McDermott kesakitan yang kemudian dia membuka perban tangannya. Lalu dia memencet pangkal jarinya yang putus dan tidak disangka keluar gigi zombie yang ternyata masih tersangkut di pangkal jarinya itu. Kembali ke gedung tempat pemungutan suara, terlihat zombie yang tadi mulai mendekati sekumpulan orang yang sedang sibuk melakukan voting. Namun tiba-tiba saja Paula dan Trey muncul, yang dimana Paula segera meminta orang-orang untuk berlindung. Lalu sesaat kemudian Cam, Jay, dan Lauren mendengar suara tembakan yang kemudian mereka segera mengeceknya. Sementara itu Paula masih terus menembaki zombie itu tetapi tidak mempan. Melihat hal itu orang-orang pun menjadi panik sehingga mereka pun berlarian pergi dari ruangan itu. Di situ Paula terus mencoba untuk melumpuhkan zombie itu, tetapi zombie itu justru semakin mendekat yang akhirnya peluru pistol Paula habis yang kemudian zombie itu menangkap Trey. Dengan segera Paula mencabut tiang bendera lalu menusukkannya ke zombie itu hingga tertancap di dinding. Namun teror zombie belum selesai sampai di situ. Tidak disangka di luar gedung, zombie yang lain juga sudah datang dan mulai menyerang manusia. Melihat itu membuat Paula dan Trey bingung dengan apa yang sebenarnya telah terjadi, yang kemudian Paula meminta Trey untuk mengantarkannya ke balai kota. Tidak lama setelah Paula dan Trey pergi, Cam, Jay, dan Lauren melihat para zombie sudah di depan pintu yang akhirnya berhasil masuk. Melihat itu mereka pun segera berpindah tempat dengan membawa si nenek. Beberapa saat kemudian, Lauren dan Jay memancing para zombie dengan cara membuat suara keras menggunakan beberapa alat yang ada, sehingga para zombie pun mengarah ke sumber suara itu. Sementara itu, Cam dan si nenek menunggu di salah satu ruangan. Di ruangan itu terdapat tuas alarm yang terpasang di dekat pintu keluar gedung bagian belakang. Di situ si nenek memberitahukan kepada Cam jika tuas alarm itu ditarik, maka semua pintu lorong akan tertutup. Dan rencananya mereka akan mengurung semua zombie di ruangan itu lalu mereka keluar dari gedung. Sesaat kemudian Lauren dan Jay pun datang dengan diikuti para zombie. Ketika semua zombie sudah memasuki ruangan itu, Cam pun segera menarik tuasnya dan pintu pun mulai tertutup. Namun sayangnya tangan salah satu zombie terjepit di pintu sehingga membuat pintu itu tidak menutup dengan sempurna.
Di saat itulah mereka keluar gedung, tetapi tidak disangka si nenek sengaja berdiri dari kursi roda sehingga dia tidak ikut keluar, yang kemudian pintu pun tertutup dan hanya bisa dibuka dari dalam. Tetapi si nenek tidak ingin membukanya dan lebih memilih untuk mati sekarang daripada menunggu 6 bulan lagi. Setelah mengatakan itu, si nenek pun membocorkan tabung oksigen, lalu dia menyalakan korek api dan ruangan itu pun meledak dan pada akhirnya si nenek pun meninggal bersama para zombie. Kejadian itu membuat Jay terpukul dan merasa sangat sedih. Beralih ke Luke dan Trent, saat ini mereka sedang mencoba untuk mengambil drum kecil mereka yang tercebur ke danau. Namun tidak terjadi apa-apa di situ sampai mereka berhasil mengangkat drum dari air. Tidak lama setelah itu, Trent mendengar suara berisik yang dia kira adalah suara teman-temannya yang sedang asik berpesta. Trent pun segera pergi menuju sumber suara, sedangkan Luke tetap berada di situ sambil menjaga drum minuman keras mereka. Tetapi setelah Luke lama menunggu, Trent tidak kunjung kembali sehingga membuat Luke sedikit khawatir. Di saat itulah tiba-tiba zombie muncul di belakang Luke dan episode 3 pun selesai sampai di sini. Di awal episode 4 ini, terlihat Luke sempat ditarik oleh zombie hingga terjatuh. Namun Luke menendangnya dan berhasil melepaskan diri, yang kemudian Luke segera kabur. Sementara itu, Trent telah menemukan lokasi pesta. Namun tidak disangka semua teman-temannya sudah mati dalam kondisi tubuh yang terkoyak. Beralih ke panti jompo, terlihat Jay masih sedih dengan kepergian sang nenek, namun Lauren mencoba untuk menenangkan Jay. Di saat itu juga Cam ingin menelpon pemadam kebakaran, tetapi ternyata ponsel Cam tertinggal di dalam gedung, yang kemudian Jay meminjamkan ponselnya tetapi baterainya habis. Untung saja ada charger di dalam mobil jenazah yang mereka bawa sehingga akhirnya ponsel Jay bisa kembali menyala. Setelah menyala, banyak sekali pesan yang masuk dari kekasih Jay. Dari situlah Jay teringat bahwa seharusnya sore ini dia akan menikah dengan kekasihnya. Lalu Jay pun meminta Lauren untuk mengantarkannya ke tempat acara pernikahan, karena dia sangat khawatir jika zombie akan menyerang orang-orang di sana. Pada akhirnya mereka bertiga pun berangkat menggunakan mobil jenazah kesayangan. Beberapa saat kemudian Cam turun di kantor polisi karena dia ingin melaporkan hal-hal yang sudah terjadi di kota itu. Dan pada akhirnya hanya Lauren yang mengantar Jay ke tempat acara pernikahan. Sementara itu ternyata Paula sudah berada di kantor polisi lebih dulu dan saat ini dia sedang berdebat dengan ketua polisi yaitu Gloria. Dari perdebatan itu diketahui jika sepanjang hari ini kantor polisi Mawinhaken mendapatkan laporan tentang kerusuhan, penyerangan, dan juga pengeboman di panti jompo. Bagi Gloria ini adalah masalah besar karena ternyata polisi di kota kecil itu hanya berjumlah 10 orang saja. Kemudian Cam menyela pembicaraan mereka dan mengatakan jika semua yang telah terjadi adalah ulah zombie. Mendengar itu Gloria sempat tidak mempercayai Cam. Lalu Gloria meminta Cam untuk tidak ikut dalam pembicaraannya bersama Paula. Selain itu Gloria juga memberitahu Cam jika ayahnya sedang ditugaskan sejak tadi pagi dan sampai sekarang belum kembali. Beralih ke Jay dan Lauren, sesaat kemudian mereka telah sampai di tempat acara pernikahan. Di situ Jay segera turun, namun sebelum itu dia memberikan obat antibiotik kepada Lauren. Lalu Jay pun masuk sedangkan Lauren pergi dari situ. Sesampainya di dalam, Jay sudah ditunggu oleh pendamping pengantin bernama Shaun. Di situ Jay ingin bertemu kekasihnya tetapi Shaun melarangnya dan meminta Jay untuk segera berganti pakaian karena Jay sudah sangat terlambat. Jay pun menjelaskan tentang adanya zombie di kota itu, tetapi Shaun justru semakin kesal dan menganggap bahwa alasan Jay terlambat datang sangatlah konyol. Lalu Shaun pun memaksa Jay segera berganti pakaian di sebuah ruangan dan terpaksa Jay pun menurutinya. Setelah Jay selesai berganti pakaian, Shaun pun mengeluarkan Jay dari ruangan itu. Kemudian mereka berdua menemui calon pengantin wanita yaitu kekasih Jay yang bernama Amy. Di situ Jay segera memberitahu Amy tentang adanya zombie di kota itu dan meminta agar acara dibubarkan demi keselamatan orang-orang yang menghadiri pesta pernikahan. Namun Amy sudah pasti tidak percaya dan malah menganggap jika sebenarnya Jay tidak ingin menikah dengannya. Jay pun mencoba meyakinkan Amy jika dia tidak berbohong. Tetapi Amy justru semakin kesal mendengar alasan Jay hingga membuatnya mual, yang kemudian Amy ke toilet dan disusul oleh Shaun.
karena Jay tidak diperbolehkan masuk ke toilet oleh Amy, sehingga dia pun harus menunggu di luar bersama ayah Amy yaitu Herb. Namun Herb juga sudah mulai kesal dengan Jay yang kemudian dia keluar dari ruangan itu lalu menuju ke tempat utama acara pernikahan. Di tempat itu terlihat sudah banyak para hadirin yang datang, namun mereka tidak menyadari jika ternyata zombie sudah berada di dalam foto box dan mulai menggigiti orang-orang yang sedang berfoto. Padahal kelihatan di layar loh, tapi mungkin mereka kira itu salah satu pertunjukan acara kali ya. Ekstrim kali lah. Sementara itu di kantor polisi, kali ini Gloria mulai panik karena dia tidak bisa menghubungi para polisi yang sedang ditugaskan menuju panti jompo dan juga beberapa tempat lainnya. Kemudian Gloria dan Paula mengecek CCTV yang terpasang di daerah sekitar gedung panti jompo dan tidak terlihat seorang pun yang berkeliaran di daerah itu. Tucker, answer me. Scene cerita berpindah ke McDermott yang masih terkurung di dalam ruangan. Kali ini McDermott melepaskan tiang infusnya dari besi pengait roda, yang kemudian besi pengait roda itu dia gunakan untuk mencongkel pintu hingga akhirnya berhasil terbuka. Setelah itu McDermott pun keluar dari ruangan, dan terlihat ternyata saat ini dia sedang berada di sebuah gedung kosong milik perusahaan Cleargenic. Sementara itu di luar gedung, Sarah memantau dari kejauhan menggunakan teropong dari senjatanya. Di situ terlihat jika tim Dr. Logan berhasil mengeluarkan zombie yang berada di lubang galian, dan saat ini kepala zombie itu ditutup kain lalu akan dibawa ke suatu tempat untuk dijadikan bahan eksperimen. Beberapa saat kemudian terlihat satu pasukan Dr. Logan sedang mempersiapkan obat penenang yang ternyata selama ini disuntikan ke McDermott secara berkala. Lalu dia pun memasuki gedung dan tidak menyadari kedatangan Sarah yang diam-diam juga memasuki gedung itu untuk mencari McDermott. Namun Sarah tidak mengikuti pasukan itu, melainkan dia menyusuri tempat yang lain. Tidak lama setelah itu, pasukan Dr. Logan terkejut bertemu dengan McDermott yang ternyata sudah berhasil keluar dari ruangan terkunci. Dengan segera pasukan Dr. Logan ingin menyuntik McDermott secara paksa, tetapi McDermott melawannya dan pertarungan mereka berdua pun dimulai. Di tengah pertarungan, pasukan Dr. Logan berhasil menyuntikkan obat itu ke leher McDermott. Lalu McDermott mencabut suntikan itu dan berbalik menyuntikannya ke dada pasukan Dr. Logan, yang kemudian McDermott mencabut pemompa suntikan itu hingga membuat darah pasukan Dr. Logan bercucuran keluar. Semakin lama pasukan itu pun mati karena kehabisan darah. Setelah mengalahkan pasukan Dr. Logan, McDermott pun pergi dari tempat itu. Namun sesampainya di sebuah ruangan, McDermott tiba-tiba pingsan akibat efek obat penenang yang telah disuntikan ke tubuhnya. Untung saja efek obat itu hanya sebentar sehingga McDermott cepat kembali sadar. Setelah sadar, McDermott pun mengganti pakaiannya dengan pakaian yang dia temukan di ruangan itu. Sementara itu di ruangan lain terlihat Dr. Logan sedang melakukan penelitian. Kali ini Dr. Logan menemukan suatu virus yang sudah tercampur dengan sel mayat hidup lubang galian. Di situ Dr. Logan terkejut saat mengetahui jika virus itu telah menghidupkan kembali sel yang sudah mati. Dari sinilah Dr. Logan berasumsi jika virus itu adalah obat penawar kematian. Beberapa saat kemudian Dr. Logan mendapati satu pasukannya tidak sadarkan diri. Di saat itu juga McDermott muncul dari belakang sambil menodongkan pistol ke Dr. Logan. Di waktu yang sama, Sarah dipergoki oleh salah satu pasukan penjaga. Namun Sarah sudah menodongkan senjatanya lebih dulu dan meminta pasukan itu untuk menurunkan senjatanya. Tetapi setelah pasukan itu menurunkan senjata, tiba-tiba saja dia menyerang Sarah sehingga dengan terpaksa Sarah pun menembaknya. Namun tidak disangka sebelum terjatuh, kepala pasukan itu membentur tombol alarm sehingga alarm pun berbunyi. Di saat itulah satu pasukan penjaga datang ke ruangan Dr. Logan dan langsung menodongkan senjata ke McDermott. Tetapi dengan cepat McDermott segera menyandra Dr. Logan. Tidak lama kemudian Sarah pun datang dan langsung menodongkan senjata ke pasukan itu. Scene cerita beralih ke Luke yang saat ini masih berusaha kabur dari kejaran zombie. Di tengah pelarian dia sempat berhenti dan ingin menelpon seseorang tetapi tidak ada sinyal di tengah hutan itu. Lalu tiba-tiba saja satu zombie menangkapnya, namun untung saja Luke berhasil melepaskan diri. Dan disitulah Luke melihat beberapa zombie mulai bermunculan yang kemudian dia pun kembali berlari. Setelah berlari cukup jauh, tidak disangka akhirnya Luke bertemu dengan Trent. Di situ Luke segera memberitahukan kepada Trent bahwa dia telah dikejar oleh mayat hidup,
Tetapi Trent tidak percaya dan dia justru berbalik memberitahu Luke jika semua teman-teman telah mati. Seketika Luke pun terkejut melihat teman-temannya yang sudah tidak bernyawa. Di sini Trent berasumsi jika teman-temannya mati akibat diserang beruang. Namun Luke bersikeras jika kematian teman-temannya bukanlah ulah beruang melainkan ulah mayat hidup yang mengejarnya tadi. Tetapi lagi-lagi Trent tidak percaya dan justru menganggap Luke telah meminum minuman keras yang mereka bawa tadi. Akhirnya Trent pun memutuskan untuk tidak melanjutkan perdebatan dan lebih memilih untuk mencari sinyal ponsel. Namun sesaat kemudian, Luke menarik Trent dan memaksanya bersembunyi karena para zombie telah muncul. Dari situlah Trent mempercayai perkataan Luke. Lalu tidak disangka satu zombie muncul dari belakang sehingga membuat mereka segera kabur. Setelah berhasil menjauh, mereka berdua pun sempat bersembunyi di balik patahan tanah. Namun zombie telah datang dan berdiri tepat di atas mereka. Untung saja zombie itu tidak melihat mereka lalu pergi begitu saja, yang kemudian Luke dan Trent segera berpindah tempat. Di tengah pelarian, Luke sempat tertangkap zombie, namun Trent segera mengambil kayu dan memukulkannya ke zombie itu sehingga membuat Luke terlepas dari cengkeraman zombie. Kemudian Luke menjatuhkan zombie itu lalu mereka berdua pun melanjutkan pelarian. Saat mereka ingin kembali ke mobil, tidak disangka para zombie mencegat mereka di jembatan. Karena panik, Trent pun memutuskan untuk kembali ke dalam hutan, sedangkan Luke masih berdiam di jembatan. Lalu semakin lama para zombie pun mulai mendekati Luke dari dua sisi jembatan, dan episode 4 pun selesai sampai di sini. Oke sob, itu tadi alur cerita dari film Day of the Dead, episode 3 dan 4. Ditunggu uploadan selanjutnya ya sob. Thanks for watching and see ya!